Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu di Yogyakarta, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Kania, 26 tahun, baru saja selesai menyikat lantai kamar mandi yang berkerak, tugas yang seharusnya dilakukan oleh asisten rumah tangga, jika saja suaminya, Aris, tidak memecat pelayan mereka sebulan lalu dengan alasan efisiensi keuangan. Kania, dengan daster katun yang sudah agak pudar warnanya, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan yang masih basah. Sudah 3 tahun ia menjalani peran sebagai istri yang penurut dan sederhana. Tidak ada yang tahu, bahkan Aris sekalipun, bahwa wanita yang sedang berlutut menyikat lantai ini adalah putri tunggal dari Baskoro, pemilik jaringan hotel dan properti terbesar di Indonesia. Kania melakukan ini semua demi sebuah idealisme konyol tentang cinta sejati. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena angka di rekening bank ayahnya. DRRTTT. DRRTTT. Ponsel di atas meja rias bergetar hebat. Kania bangkit, mengeringkan tangannya pada handuk kecil, lalu meraih benda pipih itu. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Aris. Kania tersenyum tipis, mengira itu pesan rindu atau sekadar titipan menu makan malam. Namun, senyum itu membeku seketika saat matanya membaca barisan kalimat di layar. Aris. Kania, jangan kaget ya. Villa mewahmu yang ada di Kaliurang, Jogja, sudah kujual. Laku 50 miliar tunai. Kamu pasti nggak nyangka kan aset rongsokan yang kamu bangga-banggakan itu bisa jadi duit segitu banyak di tanganku? Hahaha. Tertawa terbahak-bahak. Jantung Kania seolah berhenti berdetak. Villa Aruna. Itu bukan sekadar aset. Itu adalah mahar pemberian ayahnya. Sebuah bangunan arsitektur kolonial modern yang sangat ia cintai. Bagaimana mungkin Aris menjualnya? Sertifikat itu ada di dalam brankas kecil di kamar mereka. Dan kuncinya selalu ia bawa. Belum sempat Kania membalas. Pesan kedua masuk. Aris. Oh ya, barusan aku transfer 1 juta ke rekeningmu. Itu lebih dari cukup buat ongkos bus balik ke rumah orang tuamu di kampung. Jangan bawa barang-barang bermerek yang aku beli. Walaupun sebenarnya kamu nggak punya apa-apa sih. Mulai hari ini, kita cerai. Aku nggak butuh istri beban kayak kamu. Aku butuh wanita yang selevel dengan gaya hidup miliarder baruku. Bye, si miskin. Hahaha. Tertawa terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak. Kania terduduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar, bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia segera mengecek aplikasi M-Banking miliknya. Benar saja, ada saldo masuk sebesar 1 juta rupiah dengan keterangan ongkos pulang kampung. 50 miliar? Gumam Kania dengan suara rendah yang bergetar. Dia menjual villa senilai 200 miliar itu hanya dengan harga 50 miliar? Dan dia merasa sudah menjadi raja dunia. Kania tertawa kecil. Sebuah tawa getir yang perlahan berubah menjadi tawa dingin yang mengerikan. Aris tidak tahu bahwa untuk menjual properti sekelas Villa Aruna, diperlukan verifikasi berlapis. Jika Aris berhasil mendapatkan pembeli dan akad dalam waktu singkat, berarti suaminya itu telah melakukan pemalsuan dokumen tingkat tinggi atau masuk ke dalam jebakan yang lebih besar. Kania berdiri, berjalan menuju cermin besar di kamarnya. Ia melepas ikat rambutnya yang berantakan, membiarkan rambut hitam legamnya tergerai indah. Ia menghapus sisa-sisa sabun yang menciprat ke wajahnya. Di cermin itu, sosok Kania si istri penurut perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan tajam sang pewaris Aruna Group. Aris, kamu baru saja membuka pintu nerakamu sendiri, bisiknya pada pantulan dirinya. Ia mengambil ponselnya kembali. Tapi kali ini ia tidak membalas pesan Aris. Ia mendial sebuah nomor yang sudah 3 tahun ini tidak pernah ia hubungi. Panggilan itu hanya berdering sekali sebelum suara bariton yang sangat ia kenali menjawab di seberang sana. Halo, Kania? Akhirnya kamu menelepon ayah. Suara Tuan Baskoro terdengar tenang namun penuh otoritas. Ayah. Suara Kania terdengar mantap, tanpa isak tangis.
Ayah bilang setahun lalu ada investor bodoh yang mencoba mendekati agen kita untuk membeli Villa Aruna dengan harga miring menggunakan dokumen kuasa palsu. Ya, ayah sudah tahu itu suamimu, kan ya? Ayah sengaja membiarkannya agar kamu sadar siapa pria yang kamu nikahi. Orang-orang ayah sudah mengatur agar pembeli itu adalah perusahaan cangkang kita sendiri. Hari ini dia baru saja menerima DP besar dan dia pikir dia menang. Kania memejamkan mata sejenak. Kapan jadwal akad pelunasannya? 5 menit lagi. Di kantor notaris rekanannya di pusat kota Jogja. Tapi dia meminta pertemuan dipindah ke lokasi villa agar bisa pamer pada calon pembeli. Dia sedang menuju ke sana sekarang dengan seorang wanita. Kania tersenyum licik. Jangan batalkan dulu, ayah. Biarkan dia merasa terbang setinggi langit. Aku akan datang ke sana untuk mematahkan sayapnya secara langsung. Perlu ayah kirimkan pengawalan? Tidak perlu sekarang. Kirimkan saja asisten pribadiku, Linda, dan bawa berkas asli kepemilikan. Oh, dan ayah, pastikan pengacara terbaik kita sudah siap di sana. Aku ingin melihat ekspresi wajahnya saat uang 50 miliar impiannya berubah menjadi surat perintah penangkapan. Kania menutup telepon. Ia melangkah menuju lemari pakaian tersembunyi yang terkunci rapat di balik deretan daster murahnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru berisi kunci mobil sport yang selama ini ia titipkan di garasi sewaan tak jauh dari rumah mereka. Ia mengganti dasternya dengan blazer hitam elegan karya desainer ternama yang ia simpan sebagai kenang-kenangan masa lalunya. Dengan sapuan lipstik merah menyala, Kania melangkah keluar rumah. Ia tidak membawa koper. Tidak membawa baju-baju pemberian Aris yang murah. Ia hanya membawa harga dirinya. Saat ia menghidupkan mesin mobilnya yang menggeram garang di jalanan Jogja, sebuah notifikasi kembali masuk. Aris mengirim foto selfie di dalam mobil barunya bersama seorang wanita cantik bernama Sheila, dengan latar belakang gerbang Villa Aruna. Pesan itu berbunyi, sedang menunggu uang cair. Kamu sudah di terminal bus belum? Kania hanya melirik pesan itu dari sudut matanya, menginjak pedal gas dalam-dalam, dan melesat menuju Villa Aruna. Permainan baru saja dimulai. Debu jalanan seolah menyingkir saat mobil sport hitam yang dikendarai Kania membelah jalanan menuju kawasan elit Kaliurang. Di dalam kabin yang kedap suara, Kania menggenggam kemudi dengan jemari yang stabil. Tidak ada lagi gemetar amarah. Yang tersisa hanyalah perhitungan dingin. Ia teringat kembali bagaimana 3 tahun lalu Aris datang kepadanya dengan janji-janji manis tentang kesederhanaan. Aris, yang kala itu hanya seorang manajer tingkat menengah, bersumpah akan membahagiakan Kania meski tanpa kemewahan. Kania percaya, atau lebih tepatnya, ia ingin percaya bahwa cinta sejati itu eksis di luar lingkaran kekuasaan ayahnya. Namun, pengkhianatan hari ini membuktikan bahwa serigala akan tetap menjadi serigala. Betapapun rapi ia memakai bulu domba. Kania memarkirkan mobilnya sekitar 100 meter dari gerbang Villa Aruna. Ia melihat mobil BMW seri terbaru milik Aris, yang kemungkinan besar dibeli dengan uang-uang muka hasil menipu, terparkir gagah di depan lobi. Di sana, Aris sedang berdiri sambil merangkul pinggang seorang wanita berambut pirang hasil bleaching, yang Kania kenali sebagai Sheila, mantan sekretaris di kantor lama Aris. Kania melangkah keluar, namun ia tidak langsung melabrak. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan berjalan menuju pintu samping, akses khusus pemilik yang kodenya tidak pernah ia beritahukan pada Aris. Di dalam lobi villa yang luas dan sejuk itu, suara tawa Aris menggema, terdengar kasar dan penuh kesombongan. "Lihat ini, sayang," ujar Aris kepada Sheila sambil mengedarkan pandangan ke langit-langit villa yang tinggi dengan ukiran kayu jati kuno. "Semua ini dulu milik istriku yang kampungan itu. Dia bilang ini warisan kakeknya. Tapi dia bodoh. Dia tidak tahu cara mengelola aset. Dia cuma pakai daster setiap hari dan bau bawang putih. Sekarang, dengan sedikit tanda tangan, ajaib, semua ini jadi modal kita untuk hidup di Jakarta." Sheila tertawa manja, menyandarkan kepalanya di bahu Aris. "Kamu hebat, Mas. Tapi apa dia nggak akan lapor polisi? Maksudku, kamu kan memalsukan tanda tangannya di surat kuasa jual." Aris mendengus remeh.
Suaranya penuh penghinaan yang menyayat hati jika saja Kania masih mencintainya. Polisi? Kania itu yatim piatu miskin di mataku. Dia nggak punya uang buat bayar pengacara. Paling-paling dia cuma bisa menangis di terminal bus sekarang, meratapi nasibnya sambil memegang uang 1 juta yang kukasih. Anggap saja itu uang pesangon karena sudah jadi pelayan gratis di rumahku selama 3 tahun. Kania yang berdiri di balik pilar besar, merekam setiap kata itu menggunakan ponselnya. Dadanya terasa sesak, bukan karena rindu, tapi karena betapa rendahnya penilaian Aris terhadap dirinya. 3 tahun pengabdian, memasak setiap pagi, mencuci baju pria itu, dan menyembunyikan identitas demi menjaga harga diri Aris, dibalas dengan sebutan pelayan gratis. "Mas, pembelinya sebentar lagi datang kan?" tanya Sheila sambil memoles lipstiknya. "Iya, utusan dari perusahaan besar. Katanya bosnya sendiri yang mau datang karena jatuh cinta dengan lokasi villa ini. 50 miliar. Sheila, kita akan kaya mendadak." Aris mengepalkan tangan ke udara, seolah dunia sudah berada dalam genggamannya. Saat itulah, Kania memutuskan untuk menampakkan diri. Ia melangkah keluar dari balik pilar. Tumit sepatunya berbunyi tuk-tuk-tuk di atas lantai marmer, memecah kesunyian lobi. Aris dan Sheila tersentak. Mereka berbalik dengan cepat. Mata Aris membelalak. Mulutnya menganga melihat sosok wanita di depannya. Ini bukan Kania yang tadi pagi menyikat lantai kamar mandi. Wanita ini mengenakan blazer hitam yang pas di badan, celana kain yang jatuh dengan sempurna, dan aura yang begitu mengintimidasi. "Kania." Aris terbata. "Kenapa kamu ada di sini? Dan dari mana kamu dapat baju itu? Kamu mencuri uang di celanaku ya?" Kania berhenti tepat 3 langkah di depan Aris. Ia melepas kacamata hitamnya, menyorotkan tatapan yang membuat Aris tiba-tiba merasa kecil. "Uang di celanamu? Aris, bahkan harga kancing baju yang kupakai ini lebih mahal dari seluruh isi dompetmu." Sheila maju selangkah, mencoba memasang tampang berani. "Heh, perempuan gila. Kamu sudah diceraikan? Mas Aris sudah kasih kamu 1 juta buat pulang kampung. Pergi sana ke terminal. Jangan bikin malu di sini. Sebentar lagi ada tamu penting mau datang." Kania melirik Sheila dengan tatapan jijik, seolah melihat serangga kecil yang mengganggu. "Tamu penting? Maksudmu orang yang akan memberikan Aris uang 50 miliar itu?" Aris kembali menguasai diri, meski hatinya merasa aneh dengan perubahan drastis istrinya. Ia tertawa mengejek. "Oh, aku tahu. Kamu pasti pinjam baju ini atau menyewa agar kelihatan berkelas di depanku? Sudahlah, Kania. Akui saja, kamu itu pecundang. Kamu nggak terima aku jual aset ini, kan? Villa ini sudah bukan milikmu lagi sejak surat kuasa itu kutandatangani." "Surat kuasa?" Kania mengangkat sebelah alisnya. "Maksudmu kertas sampah yang kamu buat dengan memalsukan tanda tanganku di depan notaris gadungan temanmu itu?" Wajah Aris berubah pucat sesaat, namun ia segera menutupinya dengan kemarahan. "Tutup mulutmu. Berani kamu menghinaku? Pergi dari sini sekarang atau aku panggil satpam untuk menyeretmu keluar." "Panggil saja," tantang Kania dengan nada sangat tenang. "Panggil satpam Villa Aruna. Mari kita lihat, siapa yang akan mereka seret keluar. Istri yang memegang sertifikat asli, atau suami pencuri yang sedang mencoba menjual barang yang bukan miliknya." Aris hendak maju untuk menjambak rambut Kania, namun langkahnya terhenti saat 2 orang pria berbadan tegap dengan pakaian safari hitam muncul dari arah pintu masuk. Mereka bukan satpam villa biasa. Mereka adalah tim keamanan pribadi keluarga Baskoro yang sudah tiba lebih awal. "Nyonya Kania, semua sudah siap." Salah satu pria itu membungkuk hormat kepada Kania. Aris terpaku. "Nyonya? Siapa yang kalian panggil Nyonya?" Kania berjalan mendekati Aris. Suaranya kini hanya berupa bisikan dingin di telinga suaminya. "Aris, kamu bilang kamu ingin wanita yang selevel dengan gaya hidup miliardermu? Selamat. Kamu baru saja membuang satu-satunya aksesmu menuju dunia itu. 1 juta yang kamu kirim akan kupakai untuk membeli bunga yang akan kukirim ke sel penjaramu nanti." "Kamu,
Siapa kamu sebenarnya? Aris gemetar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Kania tersenyum manis. Senyum paling mematikan yang pernah Aris lihat. 5 menit lagi, pembelimu datang. Bersiaplah, Aris. Karena hari ini, kamu tidak akan mendapatkan uang. Kamu akan mendapatkan takdirmu. Kania berbalik dan berjalan menuju ruang kerja utama di dalam villa, meninggalkan Aris yang berdiri mematung dan Sheila yang mulai tampak ketakutan. Topeng kesederhanaan itu sudah lepas sepenuhnya. Dan kini, sang ratu sedang bersiap untuk eksekusi terakhir. Kania melangkah masuk ke dalam ruang kerja utama Villa Aruna, sebuah ruangan yang selama 3 tahun ini ia kunci rapat dan dilarang dimasuki oleh Aris dengan alasan, gudang barang tua. Aris, dalam kesombongannya, tidak pernah cukup penasaran untuk membongkar pintu jati tersebut. Begitu pintu tertutup, suasana berubah total. Di dalam ruangan itu, kesan, gudang, sama sekali tidak ada. Yang ada hanyalah sebuah ruang kerja modern dengan dinding kaca yang menghadap langsung ke arah Gunung Merapi, lengkap dengan deretan monitor yang menampilkan pergerakan saham dan sistem keamanan villa. Linda, asisten pribadi Kania yang telah setia selama 10 tahun, sudah berdiri di sana. Ia mengenakan setelan kerja yang sangat rapi, memegang sebuah tablet di tangan kiri dan map kulit berwarna marun di tangan kanan. Selamat datang kembali, Ibu Kania. Sapa Linda dengan nada hormat yang tulus. Saya sudah merindukan melihat Ibu memakai pakaian ini daripada daster bunga-bunga yang Ibu beli di pasar itu. Kania tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Ia melemparkan ponselnya ke atas meja kerja yang terbuat dari kayu eboni. 3 tahun. Linda. 3 tahun aku mencoba menjadi istri yang biasa. Tapi ternyata pengkhianatan tidak memandang seberapa sederhana kita hidup. Aris baru saja mengirimkan pesan paling menghina yang pernah kudengar seumur hidupku. Saya sudah membaca laporannya, Bu. Linda membuka map kulit tersebut. Tuan Aris telah menjalin hubungan dengan wanita bernama Sheila itu selama setahun terakhir. Ia juga telah mengambil pinjaman ilegal sebesar 5 miliar rupiah dengan menjaminkan surat-surat palsu atas nama Ibu. Dia benar-benar terdesak. Itulah sebabnya dia menjual villa ini dengan harga sangat murah, hanya 50 miliar, padahal nilai pasar terendahnya adalah 200 miliar. Kania duduk di kursi kebesarannya, menyandarkan punggung sambil memutar-mutar sebuah pulpen emas. Dia pikir dia bisa menjual aset Aruna Group dengan dokumen palsu dan melarikan diri ke luar negeri bersama selingkuhannya. Dia benar-benar meremehkan sistem keamanan hukum keluarga kita. Bagaimana rencana selanjutnya, Bu? Tuan Baskoro sudah berada di perjalanan. Beliau sangat marah saat tahu menantunya mencoba mencuri mahar putrinya sendiri. Tanya Linda. Biarkan ayah berperan sebagai pembeli misterius dari perusahaan bayangan kita, ujar Kania dengan nada dingin. Aku ingin Aris merasakan euforia saat melihat uang itu ada di depan matanya. Aku ingin dia membayangkan kehidupan mewahnya bersama Sheila, membayangkan semua hutangnya lunas, dan membayangkan dirinya menang dariku. Kania berhenti sejenak. Matanya menatap tajam ke arah monitor CCTV yang menampilkan Aris di lobi sedang mondar-mandir dengan gelisah, mencoba menenangkan Sheila yang mulai panik. Lalu, tepat saat pena menyentuh kertas untuk tanda tangan pelunasan, lanjut Kania. Aku ingin Linda membawa notaris resmi dari negara, bukan notaris gadungan suruhan Aris. Kita akan mengungkap bahwa sertifikat yang dia bawa adalah hasil scanning berkualitas tinggi, sementara sertifikat aslinya ada di tangan kita. Linda mencatat instruksi itu dengan cepat. Lalu bagaimana dengan dana 1 juta yang dia kirimkan untuk ongkos pulang, Ibu? Kania tertawa kecil. Suara tawa yang membuat bulu kuduk Linda merinding. Kirimkan kembali 1 juta itu ke rekeningnya, tapi lewat akun resmi Aruna Group sebagai uang santunan pemberhentian karyawan. Oh, dan pastikan seluruh rekening pribadinya dibekukan oleh bank atas dugaan pencucian uang dan penipuan dokumen. Aku ingin dia benar-benar tidak punya sepeser pun saat polisi membawanya. Baik, Bu. Mengenai proses pidananya, apakah Ibu ingin ada keringanan? Keringanan. Kania menatap Linda seolah pertanyaan itu adalah sebuah lelucon. Linda. Dia menghina keluargaku.
Dia membuangku seperti sampah setelah aku melayaninya sebagai istri yang tulus. Dia menjual kenangan ibuku yang ada di villa ini. Tidak ada keringanan. Pastikan dia mendapatkan hukuman maksimal untuk pemalsuan dokumen, penipuan, dan pencucian uang. Kania kemudian bangkit, berjalan menuju jendela besar. Di luar, matahari mulai meninggi, menyinari hamparan taman villa yang hijau dan asri. Ia melihat mobil hitam mewah mulai memasuki area parkir. Itu adalah mobil ayahnya. Permainan akan segera dimulai. Linda, pastikan semua kamera di lobi merekam dengan jelas. Video ini akan menjadi hadiah pernikahan yang bagus untuk Sheila dan Aris di penjara nanti. Kania mengambil napas dalam-dalam. Selama 3 tahun, ia telah menekan ambisinya, menekan kecerdasannya, dan menekan identitasnya hanya untuk seorang pria yang ternyata hanya mencintai bayang-bayang kekayaan. Kini, Kania tidak lagi berperan sebagai istri yang tersakiti. Ia adalah predator yang sedang menunggu mangsanya masuk ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar keras. Itu suara Aris dari luar, terdengar tidak sabar dan kasar. "Kania, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Keluar sekarang atau aku suruh orang-orangku mendobraknya. Jangan coba-coba mencuri sesuatu dari kantorku," teriak Aris dari balik pintu. Kania melirik Linda, lalu memberi isyarat agar Linda tetap diam. Kania berjalan perlahan menuju pintu, memutar kunci dengan tenang, dan membukanya sedikit. Aris berdiri di sana dengan wajah memerah, napasnya memburu. Di belakangnya, Sheila tampak memegang tas bermerek yang jelas-jelas baru dibeli. "Apalagi, Aris?" tanya Kania datar. "Pembeli sudah datang. Keluar dari sini sekarang. Ini bukan tempatmu lagi," bentak Aris sambil mencoba mendorong pintu. Namun terhenti saat melihat Linda berdiri di belakang Kania dengan tatapan yang sangat profesional dan dingin. "Siapa dia?" Aris menunjuk Linda dengan kasar. "Dia." Kania tersenyum tipis. "Dia hanyalah saksi yang akan melihat bagaimana seorang miliarder baru sepertimu merayakan kesuksesannya. Silakan, Aris. Tamu agungmu sudah menunggu di lobi. Jangan buat mereka menunggu, atau uang 50 miliarmu bisa terbang." Aris mendengus sombong, merapikan kerah kemejanya yang mulai basah oleh keringat. "Ingat ya, Kania, setelah tanda tangan ini selesai, aku akan memastikan kamu tidak bisa menginjakkan kaki di Jogja lagi. Pergi ke terminal sekarang, mumpung aku masih baik hati tidak melaporkanmu atas gangguan kenyamanan." Aris berbalik dan melangkah pergi dengan penuh percaya diri, seolah ia baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil menuju lobi adalah langkah menuju kehancurannya sendiri. Kania menoleh ke Linda. "Ayo, Linda. Mari kita tonton pertunjukan komedi ini dari barisan paling depan." Aris melangkah menuju lobi utama dengan dada membusung. Di kepalanya, angka 50 miliar menari-nari seperti kembang api. Ia sudah membayangkan dirinya duduk di kursi first class pesawat menuju Paris bersama Sheila, meninggalkan kehidupan sederhana yang membosankan bersama Kania. Baginya, Kania hanyalah sebuah batu loncatan yang sudah tidak berguna. Keberuntungan Kania mendapatkan warisan villa ini adalah satu-satunya hal baik yang pernah dibawa wanita itu ke dalam hidupnya. Dan sekarang, Aris merasa dialah yang berhak memanen hasilnya. "Mas, kamu beneran bakal kasih aku apartemen di Jakarta kan setelah ini?" rengek Sheila sambil menggelayut manja di lengan Aris. Suaranya sengaja dikeraskan agar Kania, yang berjalan beberapa meter di belakang mereka, bisa mendengarnya. "Bukan cuma apartemen, sayang," jawab Aris lantang tanpa menoleh ke belakang. "Aku akan belikan kamu mobil sport, tas-tas edisi terbatas, dan kita akan pindah dari rumah kontrakan pengap itu. Kita tidak level lagi dengan orang-orang yang cuma bisa pakai daster dan naik bus umum." Kania, yang berjalan dengan tenang di belakang mereka didampingi Linda, hanya menatap punggung Aris dengan rasa kasihan yang mendalam. Kebodohan Aris ternyata jauh lebih dalam dari yang ia duga. Pria itu bahkan tidak menyadari bahwa semua staf villa yang mereka lewati memberikan hormat bukan kepadanya, melainkan kepada Kania yang berada di belakangnya. Namun,
Karena Aris merasa dirinya sekarang adalah tuan besar, ia menganggap semua hormat itu adalah miliknya. Di lobi, sebuah meja panjang dari kayu jati telah disiapkan. Di sana duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang tampak sangat berwibawa, pengacara senior keluarga Baskoro yang menyamar sebagai perwakilan investor, dan seorang asisten yang membawa koper hitam besar. "Selamat siang, Tuan Aris," sapa pria berjas abu-abu itu dengan nada formal yang kaku. "Saya Haris, perwakilan dari Pratama Ventures. Kami sudah menyiapkan sisa pembayaran sebesar 45 miliar rupiah, setelah dikurangi DP 5 miliar yang sudah masuk ke rekening Anda kemarin." Aris menelan ludah. Matanya tertuju pada koper hitam yang diletakkan di atas meja. Meskipun ia tahu sebagian besar uang akan ditransfer, melihat tumpukan uang tunai sebagai simbolis pelunasan di depannya membuat lututnya lemas karena senang. "Siang, Pak Haris. Semua sudah siap. Dokumen, sertifikat, dan surat kuasa sudah saya bawa." Aris dengan cekatan mengeluarkan map plastik berisi dokumen palsu yang ia siapkan. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan kertas-kertas itu di atas meja. Sheila yang berdiri di samping Aris tampak sangat antusias. "Ayo Mas, tanda tangan cepat, biar kita bisa langsung belanja." Pengacara itu memakai kacamatanya, memeriksa dokumen tersebut satu persatu dengan ketelitian yang dibuat-buat. Dokumen ini terlihat menarik. "Namun, Tuan Aris, sesuai prosedur standar kami perlu melakukan verifikasi akhir terhadap pemilik asli properti ini. Mengingat di sertifikat ini tertera nama, Kania Aruna Baskoro, apakah istri Anda sudah benar-benar menyetujui penjualan ini tanpa paksaan?" Aris tertawa gugap, mencoba menutupi kegugupannya. "Oh, tentu. Istri saya ya, Kania. Dia sangat setuju. Dia bahkan ada di sini untuk menyaksikan keberhasilan suaminya. Kania, kemari." Aris melambai dengan kasar kepada Kania yang berdiri di sudut ruangan. Kania melangkah maju, wajahnya datar tanpa ekspresi. "Ini istri saya, Pak Haris. Dia tipe wanita penurut. Dia tahu saya melakukan ini demi masa depan kami. Maksud saya, demi masa depan saya." Aris meralat ucapannya dengan cepat sambil menyeringai. "Kania, katakan pada Pak Haris kalau kamu ikhlas villa ini kujual." Kania menatap pengacara keluarga Baskoro itu. Ada kilatan rahasia di antara mata mereka. "Saya ikhlas jika villa ini jatuh ke tangan orang yang tepat, Aris," jawab Kania pelan namun penuh makna ganda. "Nah, dengar sendiri kan?" Aris kembali menoleh pada Pak Haris. "Ayo, segera proses tanda tangannya. Saya sudah tidak sabar." Pak Haris mengangguk pelan. "Baiklah. Sebelum kita sampai pada tahap akhir, ada satu hal lagi. Perusahaan kami menemukan sedikit ketidaksinkronan pada nomor seri sertifikat yang Anda bawa dengan database pusat kami. Kami butuh waktu 5 menit untuk melakukan sinkronisasi data dengan sistem pertanahan nasional." Wajah Aris berubah pucat. "Ketidaksinkronan? Ah, itu mungkin cuma kesalahan administrasi lama. Villa ini sudah puluhan tahun ada di keluarga istri saya. Jangan biarkan hal kecil merusak kesepakatan 50 miliar ini, Pak." "Tentu tidak, Tuan Aris. Uang 45 miliar sudah siap dikirim lewat RTGS, Real Time Gross Settlement. Begitu tombol, konfirmasi, ini saya tekan." Pak Haris menunjukkan layar tabletnya yang menampilkan aplikasi perbankan dengan angka 0 yang sangat banyak. Aris menatap layar itu dengan mata berbinar. Ambisinya benar-benar telah membutakannya. Ia tidak memperhatikan bahwa di luar villa, 2 mobil polisi tanpa sirine mulai terparkir di balik gerbang. Ia juga tidak menyadari bahwa Linda, asisten Kania, sedang melakukan panggilan telepon dengan suara rendah. Semua target sudah di lokasi. Siapkan dokumen penangkapan. Di saat-saat penantian itu, Aris merasa benar-benar berada di puncak dunia. Ia menoleh pada Kania dengan tatapan penuh kemenangan. "Kamu lihat itu, Kania? Angka di tablet itu? Itu adalah nilai yang tidak akan pernah kamu capai seumur hidupmu jika bukan karena ide jeniusku. Setelah ini, pergilah ke terminal. 1 juta yang kukasih itu adalah kebaikan terakhirku.
Jangan pernah hubungi aku lagi saat aku sudah jadi pengusaha sukses di Jakarta. Sheila ikut menimpali sambil memutar-mutar kunci mobil BMW barunya. Iya, Mbak Kania. Lain kali kalau cari suami itu yang pintar cari uang. Jangan cuma yang pintar sikat lantai. Kasihan kan, dastermu itu sudah bau sabun cuci. Kania hanya tersenyum tipis. Terima kasih atas sarannya, Sheila. Tapi menurutku, saat ini yang seharusnya merasa kasihan bukan aku. Apa maksudmu? Aris mengerutkan kening, merasa tersinggung dengan ketenangan Kania. Maksudku. Kania melirik jam tangannya. 5 menit sudah berlalu. Pak Haris, bagaimana hasil sinkronisasinya? Pak Haris melepas kacamatanya, melipat tangannya di atas meja, dan menatap Aris dengan tatapan yang kini berubah menjadi dingin dan tajam. Hasilnya sudah keluar, Tuan Aris. Dan sayangnya, kami menemukan sebuah fakta yang sangat menarik. Jantung Aris seolah jatuh ke lantai. Fakta apa? Bahwa sertifikat di tangan Anda adalah palsu. Dan pemilik sah dari Villa Aruna, Nyonya Kania Aruna Baskoro, tidak pernah menandatangani surat kuasa jual apapun. Suara Pak Haris menggema di lobi yang luas itu. Aris tertawa paksa. Palsu. Jangan bercanda. Saya sendiri yang mengambilnya dari brankas. Kania, bilang pada mereka kalau itu asli. Namun, Kania tidak lagi berdiri di sampingnya sebagai istri yang lemah. Ia berjalan menuju ke sisi Pak Haris, berdiri tegak. Sementara Linda menyerahkan sebuah map kulit asli yang berisi dokumen berwarna hijau tua dengan segel hologram resmi negara. Yang asli ada di tangan saya, Aris, ujar Kania dengan suara yang menggelegar, menghilangkan kesan lembutnya selama ini. Pada saat itulah, pintu lobi terbuka lebar. Sosok Tuan Baskoro masuk dengan langkah gagah, dikawal oleh beberapa petugas berseragam. Aris membeku. Ia mengenal wajah itu dari majalah-majalah bisnis papan atas. Tuan Baskoro? Bisik Aris dengan suara tercekat. Selamat siang, menantu. Sapa Tuan Baskoro dengan nada penuh sarkasme. Sepertinya kamu sedang mencoba menjual properti milik putriku dengan cara yang sangat ilegal. Dunia Aris seketika runtuh. Uang 50 miliar yang tadi tampak begitu dekat, kini berubah menjadi bayang-bayang jeruji besi yang dingin. Atmosfer di dalam lobi Villa Aruna berubah drastis dalam hitungan detik. Kehangatan matahari Jogja yang menembus celah-celah jendela jati seolah kehilangan kekuatannya, digantikan oleh hawa dingin yang mencekam. Aris berdiri terpaku. Tangannya yang tadi begitu lincah menyusun dokumen palsu kini terkulai lemas di samping tubuhnya. Matanya berpindah-pindah antara Kania yang tampak anggun, Tuan Baskoro yang berwibawa, dan koper hitam yang kini terasa seperti bom waktu. Ayah mertua? Suara Aris nyaris tidak terdengar. Tenggorokannya mendadak kering, seolah seluruh pasokan air di tubuhnya tersedot habis oleh rasa takut yang luar biasa. Tuan Baskoro tidak menjawab. Ia berjalan mendekati meja akad. Setiap langkah sepatunya yang terbuat dari kulit buaya asli berdentum seperti lonceng kematian bagi masa depan Aris. Ia menarik kursi di samping Kania dan duduk dengan tenang. Jangan panggil aku ayah. Sebutan itu terlalu suci untuk pria yang mencoba merampok istrinya sendiri. Ujar Tuan Baskoro dengan nada suara yang begitu rendah namun sangat mengintimidasi. Sheila, yang tadi begitu vokal menghina Kania, kini bersembunyi di belakang punggung Aris. Tubuhnya gemetar hebat. Tas bermerek yang ia pamerkan jatuh ke lantai marmer. Tapi ia tidak peduli lagi. Mas Aris, apa-apaan ini? Kamu bilang dia cuma anak yatim piatu. Bisik Sheila dengan suara parau. Aris tidak bisa menjawab. Otaknya berputar cepat. Mencoba mencari celah untuk melarikan diri atau setidaknya menyusun kebohongan baru. Ini pasti salah paham. Kania, katakan pada ayahmu kalau aku melakukan ini untuk investasi kita. Aku ingin mengembangkan uang ini agar kita bisa lebih kaya. Kania tertawa. Sebuah tawa yang jernih namun penuh dengan ejekan. Investasi? Mengembangkan uang dengan cara memalsukan tanda tanganku, mengirimiku pesan penghinaan, dan mentransfer 1 juta rupiah sebagai ongkos pulang kampung? Investasi macam apa itu, Aris?
Kania kemudian menoleh ke arah Pak Haris, sang pengacara. Pak Haris, silakan tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di sistem perbankan saat ini. Pak Haris memutar layar tabletnya ke arah Aris. Tuan Aris, DP 5 miliar yang Anda terima kemarin dari perusahaan cangkang kami, sudah kami tarik kembali melalui sistem pembatalan transaksi atas dasar penipuan. Dan bukan itu saja. Karena Anda menggunakan rekening pribadi untuk menerima dana hasil kejahatan, seluruh aset di rekening tersebut telah dibekukan oleh otoritas jasa keuangan per menit ini. Aris dengan panik merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya, dan membuka aplikasi M-Banking. Jarinya gemetar hebat saat memasukkan kata sandi. Begitu layar terbuka, sebuah notifikasi merah besar muncul. Rekening Anda diblokir. Silakan hubungi cabang terdekat. Nggak mungkin. Uang itu ada di sana. Aku sudah bayar cicilan BMW itu pakai uang itu. Teriak Aris histeris. Mobil BMW itu juga sedang dalam proses penarikan oleh pihak leasing karena dokumen jaminan yang kamu berikan ternyata palsu. Tambah Linda yang berdiri di samping Kania. Kamu pikir kamu sangat pintar, Aris? Kamu berurusan dengan keluarga yang membangun setengah dari gedung-gedung tinggi di negara ini. Menipumu itu semudah membalikkan telapak tangan. Aris jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Kesombongan yang tadi meluap-luap kini menguap tak berbekas. Ia menatap Kania dengan tatapan memohon. Kania, sayang, tolong aku. Aku hilaf. Aku cuma tergiur. Sheila yang merayuku. Dia yang bilang kalau kita harus hidup mewah. Sheila yang merasa dikambing hitamkan langsung berteriak. Apa? Kamu yang bilang istrimu itu sampah. Kamu yang bilang mau buang dia setelah uangnya cair. Jangan libatkan aku dalam urusan penipuanmu, Aris. Pertengkaran menjijikan antara kedua pengkhianat itu terjadi di depan mata Kania. Ia merasa mual melihat pria yang pernah ia cintai kini bersujud di kakinya sambil menyalahkan orang lain. Berdiri, Aris. Perintah Kania dengan suara tegas. Jangan kotori lantai vilaku dengan lututmu. Aris merangkak mendekat, mencoba meraih ujung pakaian Kania, namun para penjaga dengan sigap menghalangi langkahnya. Kania, tolong, aku masih suamimu. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Kita pakai uang 50 miliar itu untuk bisnis yang benar, ya? Tuan Baskoro menggebrak meja, membuat semua orang di ruangan itu terlonjak. Beraninya kamu bicara soal uang itu lagi. Uang 50 miliar itu tidak pernah ada untukmu. Itu adalah umpan yang aku pasang untuk melihat seberapa jauh kamu akan mengkhianati putriku. Dan ternyata, kamu lebih buruk dari seekor tikus got. Tuan Baskoro kemudian memberi isyarat kepada petugas berseragam yang sejak tadi menunggu di pintu. 3 orang polisi masuk ke dalam lobi, dipimpin oleh seorang inspektur. Tuan Aris Sanjaya? Tanya inspektur itu sambil mengeluarkan borgol baja yang mengkilap di bawah lampu kristal villa. Anda ditangkap atas dugaan pemalsuan dokumen negara, penipuan berencana, dan tindak pidana pencucian uang. Anda memiliki hak untuk tetap diam, karena setiap kata yang Anda ucapkan akan digunakan untuk menjerat Anda di pengadilan. Sheila mencoba lari menuju pintu belakang, namun Linda dengan tenang berkata, "Jangan repot-repot, Nona Sheila. Polisi juga punya surat perintah untuk Anda sebagai rekan konspirasi. Menikmati uang hasil penipuan juga merupakan tindak pidana." Seorang polwan segera mencekal lengan Sheila. Jeritan histeris Sheila dan tangisan minta ampun Aris memenuhi ruangan yang tadinya tenang. Aris menoleh ke arah Kania saat tangannya diborgol di belakang punggung. "Kania, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu," teriak Aris saat ia diseret keluar. Kania berdiri dari kursinya, berjalan mendekati Aris yang sedang diseret melewati pintu utama. Ia berhenti tepat di depan suaminya itu. Kania merogoh kantong blazernya dan mengeluarkan selembar uang 100.000 sebanyak 10 lembar, total 1 juta rupiah. Kania menyelipkan uang itu ke saku kemeja Aris yang sudah berantakan. "Ini 1 juta rupiah yang kamu kirim tadi pagi," bisik Kania dengan nada yang sangat tenang namun tajam. "Simpan baik-baik. Kamu akan butuh uang ini untuk membeli sabun dan rokok di dalam penjara."
Karena setelah ini, namamu akan dihapus dari sejarah hidupku, dan kamu tidak akan pernah melihat 1 rupiah pun lagi dari kekayaanku. Aris hanya bisa melongo. Air matanya jatuh membasahi pipinya saat menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi mendapatkan kerikil yang ternyata adalah bara api. Mobil polisi mulai bergerak meninggalkan halaman Villa Aruna. Sirinenya memecah keheningan pegunungan Kaliurang. Kania berdiri di depan teras, memandangi debu yang ditinggalkan mobil tersebut. Tuan Baskoro menghampiri putrinya, merangkul pundaknya dengan lembut. Sudah selesai, Kania. Kamu sudah membuktikan bahwa hatimu terlalu berharga untuk manusia seperti dia. Kania menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Belum benar-benar selesai. Ayah, aku ingin memastikan mereka mendapatkan hukuman terberat. Dan setelah itu, aku ingin kembali bekerja di Aruna Group. Penyamaran ini sudah cukup membuatku lelah. Setelah mobil polisi menghilang di balik rimbunnya pohon-pohon pinus Kaliurang, ketenangan yang hakiki akhirnya kembali menyelimuti Villa Aruna. Namun, bagi Kania, ketenangan ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah transisi. Ia masih berdiri di teras, memandangi aspal jalanan yang sepi. Di pikirannya, ia memutar kembali memori beberapa minggu terakhir, saat di mana ia pertama kali menyadari bahwa suaminya sedang menenun jaring kehancurannya sendiri. Tuan Baskoro mengajak putrinya masuk kembali ke dalam ruangan yang lebih privat. Di sana, Linda sudah menyiapkan teh hangat dan beberapa dokumen yang perlu ditandatangani untuk memulihkan status hukum aset-aset Kania. Kau tahu, Kania, Tuan Baskoro memulai pembicaraan sambil menyesap tehnya. Saat agen properti bayangan kita melaporkan bahwa ada seorang pria bernama Aris yang mencoba menjual Villa Aruna secara bawah tangan, ayah hampir saja mengirim tim eksekusi hukum saat itu juga. Tapi ayah teringat pesan ibumu, biarkan seseorang menunjukkan wajah aslinya saat dia merasa paling berkuasa. Kania tersenyum getir. Ayah benar. Jika aku menghentikannya di awal, dia mungkin akan membuat 1001 alasan untuk meminta maaf. Dia akan bilang dia hilaf. Dia akan bilang dia terdesak hutang demi kebahagiaan kami. Tapi dengan membiarkannya sampai ke tahap akad, dia tidak punya pintu darurat lagi untuk lari dari kenyataan bahwa dia memang jahat. Linda kemudian membuka laptopnya, menampilkan rekaman rahasia dari pertemuan-pertemuan Aris dengan sang pembeli misterius di sebuah kafe mewah seminggu yang lalu. Di layar itu, Aris tampak begitu angkuh. Ia duduk dengan kaki menyilang, memegang cerutu yang jelas-jelas tidak tahu cara menikmatinya, dan berbicara dengan Pak Haris, pengacara Baskoro yang saat itu menyamar. Dengar, Pak Haris. Suara Aris di rekaman itu terdengar sangat menjijikan. Istri saya itu bodoh. Dia pikir villa ini hanya bangunan tua warisan kakeknya yang angker. Dia tidak tahu nilai ekonomisnya. Jadi, 50 miliar itu sudah harga teman. Yang penting, prosesnya cepat, cash, dan jangan ada surat-surat yang dikirim ke alamat rumah kami. Saya mau ini jadi kejutan buat dia, kejutan perpisahan. Kania memejamkan mata sejenak mendengarnya. Dia bahkan menyebutku bodoh di depan orang asing yang sebenarnya adalah orang kepercayaan ayah. Itulah ironinya, Kania, sahut Tuan Baskoro. Dia merasa sedang mengelabui dunia, padahal dia sedang menari di atas panggung yang kita bangun. Pak Haris melaporkan bahwa Aris bahkan mencoba menegosiasikan agar sebagian uangnya ditransfer ke rekening di luar negeri atas nama Sheila. Dia benar-benar sudah merencanakan pelarian yang matang. Kania mengambil map dari meja dan membacanya. Di sana tertera detail rencana sang pembeli misterius. Ternyata, Tuan Baskoro tidak hanya menyiapkan Pak Haris sebagai aktor. Beliau telah menyewa seluruh lantai kantor notaris yang didatangi Aris tempo hari, mengganti semua stafnya dengan intelijen swasta keluarga Baskoro, dan memastikan bahwa setiap dokumen yang ditandatangani Aris adalah bukti otentik tindak pidana yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi, saat dia mengira dia sedang mendaftarkan surat kuasa jual, Kania menelusuri baris demi baris dokumen. Sebenarnya dia sedang menandatangani pengakuan penyerahan diri atas kasus pemalsuan. Tepat, jawab Linda. Kami memberikan dokumen yang formatnya identik dengan akta notaris.
Namun di dalamnya terdapat klausul-klausul yang secara implisit mengakui bahwa pelaku sadar dokumen yang ia bawa adalah hasil manipulasi. Aris begitu buta karena melihat angka 50 miliar di draft kontrak, sehingga dia tidak membaca detail kecil di setiap poinnya. Kania menghela napas panjang. Rasa lelah yang ia pendam selama 3 tahun seolah menguap. Selama ini, ia harus memasak dengan bahan-bahan murah karena Aris selalu mengeluh uang bulanannya habis untuk investasi, yang ternyata adalah untuk membiayai gaya hidup mewah Sheila. Ia harus berpura-pura sedih saat Aris memarahinya karena daster yang ia pakai sudah bolong di bagian ketiak. Ayah, panggil Kania pelan. Bagaimana dengan sisa utang-utang Aris yang dia pinjam atas namaku? Tuan Baskoro meletakkan cangkirnya dengan bunyi denting yang tegas. Semua pinjaman itu dilakukan dengan dokumen palsu. Tim hukum kita sudah berkoordinasi dengan bank-bank tersebut. Karena bank-bank itu lalai dalam memverifikasi data pemilik asli, yaitu kamu, mereka tidak punya hak untuk menagih kepadamu. Justru kita sedang menuntut bank-bank tersebut atas pencemaran nama baik dan kelalaian prosedur. Dan Sheila, wanita itu ternyata juga seorang residivis kasus penipuan asuransi di masa lalu, Linda menambahkan. Dia adalah otak yang menyarankan Aris untuk menjual villa ini setelah dia melihat foto sertifikatnya di ponsel Aris secara tidak sengaja. Dia akan mendapatkan hukuman yang sama beratnya dengan Aris. Kania berdiri, berjalan menuju dinding kaca yang menghadap ke taman. Ia melihat para pelayan villa, yang selama ini ia instruksikan untuk berpura-pura tidak mengenalnya di depan Aris, kini sedang menurunkan papan, dijual, yang sempat dipasang Aris secara ilegal di gerbang depan. 3 tahun yang sia-sia, gumam Kania. Tidak sia-sia, sayang. Tuan Baskoro menghampiri putrinya dan merangkul bahunya. Kamu belajar satu hal yang paling penting, bahwa emas akan tetap menjadi emas meski dikubur di dalam lumpur sekalipun. Dan lumpur akan tetap menjadi lumpur meski kamu mencoba memolesnya dengan uang 50 miliar. Kania menoleh pada ayahnya. Matanya kini bersinar dengan tekad yang baru. Aku ingin kembali ke Jakarta sore ini. Ayah, aku ingin segera menceraikannya secara resmi di pengadilan dan mengambil kembali nama belakangku sepenuhnya. Kania Aruna Baskoro tidak boleh lagi dikaitkan dengan pecundang seperti Aris. Jet pribadi sudah siap di Adi Sujipto. Bu, lapor Linda dengan sigap. Kania tersenyum. Bagus. Tapi sebelum kita pergi, Linda, tolong hubungi pihak lapas tempat Aris ditahan sementara. Pastikan dia tidak mendapatkan fasilitas khusus. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya hidup dengan 1 juta rupiah untuk waktu yang sangat, sangat lama. Kania meninggalkan ruangan itu dengan langkah yang mantap. Sosok istri yang teraniaya telah mati. Kini, sang pewaris mahkota telah kembali ke tahtanya, siap membereskan semua kekacauan yang ditinggalkan oleh pria yang salah sangka terhadap kekuatannya. Ruang interogasi di kantor kepolisian setempat terasa jauh lebih sempit dan pengap dibandingkan kemegahan Villa Aruna yang baru saja ditinggalkan Aris. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di atas kepala membuat wajah Aris yang pucat tampak semakin merana. Ia masih mengenakan kemeja mahal yang ia beli untuk hari kemenangannya. Namun kini kemeja itu kusut dan basah oleh keringat dingin. Di pergelangan tangannya, borgol baja itu terasa sangat berat, menjadi pengingat nyata bahwa mimpi 50 miliarnya telah hancur berkeping-keping. Di seberang meja, duduk Pak Haris, yang kini tidak lagi bersikap sebagai pembeli yang ramah, beserta seorang penyidik kepolisian. Kania berdiri di balik kaca satu arah di ruang sebelah, mengamati setiap gerak-gerik pria yang pernah berbagi ranjang dengannya itu. Tuan Aris. Pak Haris memulai dengan suara yang datar namun menusuk. Mari kita bicara jujur. Anda membawa sertifikat nomor 0412A atas nama Kania Aruna Baskoro. Anda juga membawa surat kuasa jual yang menyatakan bahwa istri Anda memberikan hak penuh kepada Anda untuk mengalihkan kepemilikan aset ini. Benar. Aris menelan ludah. Suaranya parau. Benar. Istri saya yang memberikan itu. Dia setuju. Pak Haris mengeluarkan sebuah amplop besar dan mengeluarkan 2 lembar kertas. Ini adalah dokumen yang Anda berikan tadi. Dan ini, ia mengeluarkan lembar kedua yang memiliki segel hologram yang lebih mengkilap,
adalah hasil verifikasi forensik laboratorium kepolisian yang baru saja keluar 10 menit lalu. Penyidik di samping Pak Haris mengetuk-ngetukkan pulpennya ke meja. Tanda tangan di surat kuasa Anda, Tuan Aris, adalah hasil teknik tracing digital. Ada jejak tekanan pulpen yang tidak alami. Sederhananya, ini adalah produk printer berkualitas tinggi, bukan goresan tangan manusia. Dan yang lebih fatal lagi, Pak Haris menyambung dengan senyum sinis. Notaris yang namanya tertera sebagai saksi di dokumen Anda, Bapak Sugeng Darmawan, ternyata sudah meninggal dunia 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin seorang almarhum bisa melegalisir tanda tangan istri Anda minggu kemarin? Aris terperangah. Jantungnya terasa seperti dipukul palu godam. Ia menoleh ke arah pengacara pribadinya, seorang pengacara kelas 3 yang ia sewa murah, yang kini hanya bisa menunduk tak berdaya. Aris terjebak. Ia selama ini mengandalkan jasa seorang kenalan Sheila yang katanya bisa mengurus semua dokumen, tanpa tahu bahwa ia sedang disuapi dokumen palsu yang sangat kasar di mata hukum. Saya tidak tahu soal notaris itu. Sheila yang mengaturnya. Aris mulai berteriak histeris, mencoba melemparkan kesalahan. Di ruang sebelah, Kania mendengus jijik. Ia menekan tombol interkom untuk berbicara langsung ke ruang interogasi. Namun suaranya diubah sedikit agar terdengar lebih dingin melalui pengeras suara. Aris. Suara Kania menggema di ruangan itu. Bukan hanya notarisnya yang palsu. Pembelinya pun palsu. 50 miliar itu adalah angka yang sengaja diciptakan untuk memancing keserakahanmu. Tahukah kamu kenapa harganya 50 miliar? Aris mendongak. Matanya liar mencari sumber suara. Kania? Kania, maafkan aku. Keluarkan aku dari sini. Harganya 50 miliar karena itu adalah total kerugian yang ditanggung ayahku saat perusahaannya harus membereskan kekacauan yang kamu buat di anak perusahaan properti kami setahun lalu secara diam-diam. Lanjut Kania. Kamu pikir kamu manajer yang hebat? Ayahku sudah lama tahu kamu menggelembungkan dana proyek. Dia membiarkanmu. Menungguku sadar. Dan hari ini, keserakahanmu menjual Villa Aruna adalah paku terakhir di peti matimu. Aris lemas. Segala teorinya tentang menjadi orang kaya baru, runtuh. Ia bukan hanya gagal menjual villa, tapi ia secara sukarela menyerahkan dirinya ke dalam perangkap yang sudah disiapkan selama setahun. Sekarang bicara soal tanda tangan itu, Aris. Suara Kania kembali terdengar. Lebih tajam dari sebelumnya. Kamu tahu kenapa tanda tangan itu tidak sah? Bukan hanya karena itu palsu. Tapi karena di hari yang kamu klaim sebagai hari penandatanganan surat kuasa itu, aku sedang berada di rumah sakit, menunggumu yang katanya sedang lembur kerja. Padahal kamu sedang berada di Bali bersama Sheila menggunakan uang tabungan umroh ibuku. Mata Aris membelalak. Ia ingat hari itu. Ia berbohong pada Kania. Mengatakan ada rapat darurat di luar kota. Ternyata Kania tahu segalanya. Kania menyimpan semua bukti itu, menunggu saat yang paling tepat untuk meledakkannya. Setiap detik selama 3 tahun ini, aku memberimu kesempatan untuk jujur, kata Kania lagi. Setiap kali aku bertanya, dari mana uang tambahan ini, kamu selalu membentakku dan menyebutku istri yang tidak tahu bersyukur. Sekarang, syukuri saja jeruji besi yang akan menjadi teman barumu. Pak Haris kemudian menyodorkan selembar kertas baru. Ini adalah surat gugatan cerai dan pencabutan hak asuh. Jika nanti Anda berniat memiliki anak, yang tentu saja mustahil dalam kondisi ini. Dan ini adalah daftar aset yang kami sita untuk menutupi kerugian perusahaan. Rumah yang kita tempati, mobil, bahkan jam tangan yang Anda pakai, semuanya dibeli dengan uang yang sumbernya ilegal. Aris melihat ke arah jam tangan Rolex palsunya. Ia merasa sangat rendah. Segala kemewahan yang ia pamerkan kepada Sheila ternyata hanyalah istana pasir yang sedang disapu ombak. Tanda tangani ini, Aris, perintah penyidik. Atau kami akan menambahkan pasal berlapis tentang perlawanan terhadap hukum. Dengan tangan gemetar dan air mata yang mengalir deras, Aris memegang pulpen. Kali ini, ia benar-benar menandatangani dokumen itu, bukan sebagai calon miliarder, melainkan sebagai seorang pesakitan yang kehilangan segalanya. Setelah proses itu selesai,
Kania keluar dari ruang monitor. Ia berjalan melewati koridor kantor polisi yang dingin menuju pintu keluar. Di sana, Tuan Baskoro sudah menunggu di dalam mobil Rolls-Royce hitam. "Bagaimana, Kania? Apakah kamu sudah puas?" tanya ayahnya saat Kania masuk ke dalam mobil. Kania menarik napas dalam, merasakan udara segar yang tidak lagi terbebani oleh rahasia dan kepura-puraan. Puas bukan kata yang tepat. "Ayah, aku merasa bersih. Seperti baru saja membuang sampah yang sudah membusuk di dalam rumah selama bertahun-tahun." "Bagus. Karena setelah ini, kita punya pekerjaan besar di Jakarta. Aruna Group butuh tangan dinginmu untuk ekspansi ke Singapura." Tuan Baskoro menepuk tangan putrinya. Kania tersenyum. Kali ini senyumnya tulus dan penuh percaya diri. Ia mengambil ponselnya, melihat pesan terakhir dari Aris yang berisi emoji tertawa tadi pagi. Ia menekan tombol blok, lalu menghapus kontak tersebut selamanya. "Ayo pergi, Ayah. Jogja sudah memberikan pelajaran yang cukup bagi pria itu. Sekarang saatnya aku kembali ke duniaku yang sebenarnya." Mobil mewah itu meluncur meninggalkan kantor polisi, meninggalkan Aris yang masih menangis terseduh-seduh di dalam ruang interogasi, meratapi nasibnya yang kini hanya bernilai 1 juta rupiah di saku kemejanya. 1 minggu telah berlalu sejak drama di Villa Aruna mengguncang kehidupan Aris. Bagi Kania, 1 minggu itu adalah waktu untuk lahir kembali. Di sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD Jakarta, sebuah papan pengumuman besar di lobi Aruna Group menampilkan sambutan selamat datang untuk kepulangan sang ahli waris. Kania keluar dari lift khusus eksekutif. Tidak ada lagi daster pudar atau aroma bawang putih. Hari ini, ia mengenakan setelan powersuit berwarna biru navy yang dirancang khusus untuknya, dengan rambut yang ditata sempurna dan langkah kaki yang mengeluarkan bunyi tegas di atas lantai granit. Setiap karyawan yang berpapasan dengannya menunduk hormat, memberikan jalan bagi wanita yang selama 3 tahun ini dianggap hilang dari peredaran bisnis nasional. "Linda, jadwalkan pertemuan dengan Dewan Direksi dalam 1 jam, ujar Kania tanpa menghentikan langkahnya. "Siap, Bu Kania," jawab Linda yang berjalan tepat 1 langkah di belakangnya. "Oh, dan ada satu hal lagi. Sheila, rekan konspirasi Tuan Aris, sedang menunggu di ruang tunggu tamu lantai bawah. Dia terus memaksa ingin bertemu ibu. Katanya, dia punya informasi penting untuk ditukar dengan pencabutan laporan polisi." Kania menghentikan langkahnya tepat di depan pintu ruang kerjanya yang luas. Ia menyunggingkan senyum tipis yang mematikan. "Dia masih punya nyali untuk datang ke sini? Suruh dia naik. Tapi jangan ke ruang kerjaku. Bawa dia ke ruang konferensi kecil yang berdinding kaca transparan. Aku ingin dia merasa diperhatikan oleh semua orang di kantor ini." 10 menit kemudian, Sheila masuk ke ruang konferensi dengan penampilan yang sangat kontras dengan saat di Jogja. Wajahnya sembab, rambut pirangnya tampak kusam, dan tas bermerek yang dulu ia banggakan telah diganti dengan tas kain biasa. Saat melihat Kania duduk di kursi kebesaran di ujung meja panjang, Sheila langsung jatuh berlutut. "Mbak Kania, tolong saya," isak Sheila. "Saya dijebak oleh Aris. Dia yang bilang kalau Mbak Kania itu orang jahat yang menyembunyikan harta. Saya cuma korban rayuannya, Mbak." Kania menyesap kopi hitamnya dengan tenang, membiarkan Sheila meratap selama beberapa saat sebelum akhirnya bersuara. "Korban? Sheila, aku punya rekaman suaramu di villa itu. Kamu menghinaku, si miskin. Kamu mengejek dasterku. Dan kamu bahkan sudah memesan tiket liburan ke Maladewa menggunakan uang DP yang sebenarnya adalah uang pancingan ayahku. Apakah itu perilaku seorang korban?" Sheila tersedak oleh tangisnya sendiri. Saya hilaf. Mbak, tolong cabut laporannya. Nama saya sudah hancur. Saya dipecat dari kantor lama, dan tidak ada perusahaan yang mau menerima saya karena kasus penipuan ini sudah viral." Kania berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja, mendekati Sheila yang masih bersimpuh. "Itulah bedanya kita, Sheila. Kamu melihat Aris sebagai mesin ATM, sementara aku melihatnya, dulu, sebagai manusia. Kamu tidak hanya mencoba mencuri hartaku, tapi kamu mencoba merusak harga diriku sebagai seorang wanita."
Kania membungkuk sedikit, menatap mata Sheila dengan tajam. Informasi apa yang kamu punya? Aris. Aris punya rekening rahasia lainnya. Bisik Sheila cepat. Dia menyimpan sisa uang penggelapan dari proyek-proyek kecil di sebuah bank digital atas nama ibunya yang sudah meninggal. Jumlahnya sekitar 2 miliar. Saya tahu sandinya. Saya akan kasih tahu Mbak, asal Mbak lepaskan saya dari tuntutan hukum. Kania terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Tawa yang membuat Sheila merasa punya harapan. Namun, harapan itu pupus saat Kania kembali tegak. 2 miliar. Kania menggelengkan kepala. Sheila, bagiku 2 miliar itu hanya anggaran untuk dekorasi taman di salah satu hotelku. Kamu pikir aku akan menjual keadilan demi uang receh seperti itu? Aku sudah tahu tentang rekening itu sejak 3 hari yang lalu. Tim auditku jauh lebih cepat daripada pengakuanmu. Kania kemudian memberi isyarat kepada Linda. Pintu ruang konferensi terbuka, dan 2 orang petugas keamanan perusahaan masuk. Sheila, aku tidak akan mencabut laporan itu, ujar Kania dingin. Justru, aku akan memastikan pengacaraku menambahkan pasal pencemaran nama baik atas hinaanmu padaku di Jogja. Kamu ingin hidup mewah dengan menghancurkan hidup orang lain, kan? Sekarang, nikmatilah kemewahan di dalam sel yang sempit. Mbak Kania, jangan. Saya mohon. Teriak Sheila saat petugas keamanan menyeretnya keluar. Suaranya menggema di koridor kantor, membuat seluruh karyawan menoleh. Mereka melihat betapa tegasnya pimpinan baru mereka dalam menghadapi pengkhianat. Setelah Sheila dibawa pergi, Kania masuk ruang kerjanya dan berdiri menghadap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Ia merasa kekuatannya telah kembali sepenuhnya. Rasa sakit hati yang dulu ia rasakan kini telah mengkristal menjadi ambisi yang luar biasa. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari pengacaranya di Jogja. Pengacara? Bukannya. Proses sidang pertama Aris dijadwalkan bulan depan. Dia terus berteriak di selnya, meminta bertemu ibu. Dia bilang dia punya surat cinta yang dia tulis untuk ibu agar ibu luluh. Kania mengetik balasan dengan cepat. Bakar saja surat itu. Dan pastikan dia mendapatkan sel yang paling berisik agar dia tidak bisa tidur tenang. Sama seperti aku yang tidak bisa tidur tenang selama 3 tahun karena memikirkan bagaimana cara menjadi istri yang sempurna untuk seorang penipu. Kania meletakkan ponselnya. Ia membuka laptopnya dan mulai meninjau proyek pembangunan resort baru di Bali. Tugasnya sebagai istri dasteran telah usai. Sekarang, dunia akan mengenal Kania Aruna Baskoro yang sebenarnya. Seorang wanita yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak harga dirinya lagi, seberapapun besarnya cinta yang pernah ada. Ia adalah ratu di kerajaan bisnisnya sendiri, dan kali ini, tidak akan ada raja palsu yang boleh bertahta di sampingnya. Hari persidangan perdana Aris Sanjaya menjadi tontonan yang paling dinanti oleh kalangan jet set Jogja dan Jakarta. Kasus ini bukan lagi sekadar sengketa rumah tangga, melainkan skandal pemalsuan dokumen kelas kakap yang melibatkan aset salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Media massa sudah berkumpul di depan pengadilan negeri, menunggu kedatangan sang ratu, yang selama ini menjadi misteri di balik kasus Villa 50 miliar. Aris diturunkan dari mobil tahanan dengan tangan terborgol. Wajahnya yang dulu selalu licin dengan perawatan mahal, kini terlihat kusam, ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat. Rompi oranye tahanan yang ia kenakan seolah menjadi simbol kehancuran harga dirinya. Ia berjalan menunduk, mencoba menghindari jepretan kamera wartawan. Namun, saat sebuah mobil Rolls-Royce hitam berhenti tepat di depan gerbang pengadilan, Aris refleks mendongak. Kania keluar dari mobil itu. Ia tampak sangat menawan namun tak tersentuh. Dengan kacamata hitam dan pengawalan ketat dari tim keamanan Aruna Group, ia berjalan melewati kerumunan tanpa melirik sedikitpun ke arah Aris yang berdiri hanya beberapa meter darinya. Kania! Kania! Lihat aku! Teriak Aris dengan suara parau. Aku suamimu. Kania! Tolong katakan pada mereka ini semua hanya salah paham. Kania tidak berhenti. Ia terus melangkah, punggungnya tegak, memberikan kesan bahwa Aris hanyalah debu di sepatunya. Di dalam ruang sidang yang dingin,
Suasana terasa sangat formal. Hakim ketua mengetukkan palu, menandai dimulainya persidangan. Jaksa penuntut umum, JPU, mulai membacakan dakwaan yang panjangnya mencapai puluhan halaman. Setiap poin yang dibacakan membuat wajah Aris semakin pucat. Terdakwa Aris Sanjaya secara sadar dan terencana telah melakukan pemalsuan tanda tangan korban, Kania Aruna Baskoro, pada dokumen akta pemberian kuasa jual tertanggal 15 September. Baca jaksa dengan lantang. Terdakwa juga terbukti melakukan konspirasi dengan pihak ketiga untuk menggelapkan aset berupa Villa Aruna senilai 200 miliar rupiah dengan harga jual yang dimanipulasi menjadi 50 miliar rupiah untuk keuntungan pribadi. Satu persatu bukti dipaparkan di layar besar ruang sidang. Rekaman CCTV saat Aris bertemu dengan notaris palsu, tangkapan layar pesan WhatsApp yang merendahkan Kania, hingga bukti transfer 1 juta rupiah yang ia kirimkan sebagai ejekan. Saat bukti pesan WhatsApp itu ditampilkan, para hadirin di ruang sidang berbisik-bisik. Tega sekali suaminya, bisik salah satu pengunjung. Sudah maling, sombong pula. Giliran Kania memberikan kesaksian. Ia maju ke depan dengan tenang. Saat diminta bersumpah di bawah kitab suci, suaranya terdengar jernih dan stabil. Saudari saksi korban, tanya hakim, apakah benar Anda tidak pernah memberikan izin atau kuasa kepada terdakwa untuk menjual aset tersebut? Benar, Yang Mulia, jawab Kania tegas. Bukan hanya tidak memberi izin, saya bahkan tidak pernah diberitahu bahwa aset itu akan dipindah tangankan. Saya baru mengetahuinya melalui pesan singkat dari terdakwa yang berisi ejekan dan pengusiran terhadap saya dari rumah tinggal kami sendiri. Pengacara Aris, yang tampak kewalahan, mencoba melakukan pembelaan terakhir. Yang Mulia, klien saya melakukan ini karena tekanan ekonomi dan niat untuk mengembangkan modal demi kesejahteraan rumah tangga mereka. Bukankah sebagai suami istri, harta adalah milik bersama? Kania melirik pengacara itu dengan tatapan tajam. Harta yang saya miliki adalah harta bawaan yang dilindungi oleh perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh Aris sendiri sebelum kami menikah. Dan menjual aset tanpa izin pemilik sah dengan memalsukan dokumen bukanlah pengembangan modal, melainkan tindak pidana murni. Aris yang duduk di kursi terdakwa mulai menangis terseduh-seduh. Kania, aku melakukan ini karena aku ingin sejajar denganmu. Aku lelah selalu merasa kecil di depan keluargamu. Kania menoleh sedikit ke arah Aris. Untuk pertama kalinya ia menatap mata suaminya itu di ruang sidang. Kamu merasa kecil bukan karena hartaku, Aris. Kamu merasa kecil karena mentalitasmu yang kerdil. Kamu memilih untuk mencuri daripada berusaha, dan kamu memilih untuk berkhianat daripada jujur. Puncak persidangan terjadi ketika JPU menghadirkan saksi kunci, Sheila. Ternyata, demi mendapatkan keringanan hukuman, Sheila telah sepakat untuk menjadi justice kolaborator. Ia membeberkan semua rencana busuk Aris, termasuk bagaimana Aris berencana membuang Kania ke desa terpencil dan mengganti identitasnya agar tidak bisa ditemukan oleh keluarga Baskoro. Mendengar pengakuan Sheila, Aris mengamuk. Pengkhianat. Kamu yang merayuku. Sheila, kamu yang mau tas mewah itu. Suasana sidang sempat ricuh sebelum petugas keamanan menenangkan Aris. Hakim kemudian memberikan putusan sela yang menyatakan bahwa semua aset yang sempat dibeli Aris menggunakan uang DP 5 miliar tersebut, termasuk mobil BMW dan apartemen atas nama Sheila, disita oleh negara untuk dikembalikan kepada keluarga Baskoro sebagai kompensasi kerugian moral. Di akhir persidangan, hakim membacakan tuntutan sementara dari JPU, 12 tahun penjara untuk Aris Sanjaya. Aris jatuh lemas dari kursinya. 12 tahun. Ia akan keluar dari penjara saat usianya sudah hampir kepala 5, tanpa harta, tanpa nama, dan tanpa masa depan. Saat ia diseret keluar ruang sidang, ia melihat Kania sedang berbicara dengan para wartawan di luar. Saya berharap kasus ini menjadi pelajaran, ujar Kania di depan puluhan mikrofon, bahwa martabat seorang wanita tidak bisa dibeli dengan uang, dan keadilan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh keserakahan yang dibungkus dengan manipulasi. Kania kemudian berjalan menuju mobilnya. Sebelum masuk, ia merogoh tasnya dan mengambil sebuah amplop kecil. Ia menyerahkannya kepada petugas sipir yang mengawal Aris. Berikan ini padanya nanti di sel, kata Kania.
Di dalam sel malam itu, Aris membuka amplop tersebut dengan tangan gemetar. Ia mengira itu adalah surat cinta atau keringanan. Namun, isinya hanyalah selembar foto. Foto Villa Aruna yang sudah direnovasi total, dengan papan nama besar di depannya bertuliskan, Panti Asuhan Aruna Baskoro. Di balik foto itu tertulis pesan singkat dari Kania. Villa ini sekarang menjadi rumah bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk pria yang hanya tahu cara menghancurkan. Selamat menikmati masa mudamu di balik jeruji. Aris meremas foto itu sambil meraung dalam kegelapan selnya. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Kania tidak pernah benar-benar membutuhkannya. Namun ia kehilangan segala-galanya karena kehilangan Kania. Setahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri drama hukum yang paling dibicarakan di negeri ini. Bagi sebagian orang, waktu 1 tahun mungkin terasa singkat. Namun bagi mereka yang berada di balik jeruji besi, setiap detiknya adalah siksaan penyesalan. Di lapas kelas 1 Yogyakarta, Aris duduk di sudut sel yang lembab. Rambutnya kini dicukur pendek, dan kulitnya yang dulu dirawat dengan skincare mahal kini tampak kasar dan kusam. Tugas hariannya adalah membersihkan selokan dan area dapur penjara. Ironisnya, pekerjaan yang dulu ia ejek saat dilakukan oleh Kania di rumah mereka, kini menjadi satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan jatah makan tambahan. Aris menatap langit-langit sel yang berjamur. Setiap malam, ia dihantui oleh bayangan pesan WhatsApp yang ia kirimkan hari itu. Ia sering terbangun tengah malam, meraba sakunya, berharap menemukan ponsel dan angka 50 miliar di rekeningnya. Namun, yang ia temukan hanyalah sisa uang 100.000 rupiah, bagian dari 1 juta rupiah pemberian Kania, yang ia simpan sebagai pengingat akan kebodohannya sendiri. Uang itu sudah kumal dan lecek, sama seperti harga dirinya. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit yang menghadap ke arah Bundaran Hai, Jakarta, Kania Aruna Baskoro berdiri di depan jendela besar kantornya. Kehidupannya telah kembali ke jalurnya, namun dalam versi yang jauh lebih kuat dan bersinar. Bu Kania, ini laporan tahunan untuk Panti Asuhan Aruna di Jogja. Linda masuk ke ruangan dengan langkah sigap. Tahun ini, kita berhasil membiayai beasiswa untuk 50 anak asuh hingga jenjang universitas. Villa Aruna benar-benar telah menjadi tempat lahirnya harapan-harapan baru. Kania menerima laporan itu dan tersenyum tulus. Terima kasih, Linda. Rasanya jauh lebih memuaskan melihat villa itu penuh dengan tawa anak-anak daripada menjadi saksi bisu pengkhianatan pria serakah. Kania berjalan menuju meja kerjanya yang dipenuhi dengan sketsa proyek pembangunan kota mandiri berkelanjutan di Kalimantan. Ia bukan lagi sekadar ahli waris yang bersembunyi di balik bayang-bayang ayahnya. Kini, ia adalah CEO operasional Aruna Group yang disegani. Keputusannya tajam. Insting bisnisnya diakui oleh para kompetitor, dan integritasnya tidak tergoyahkan. Oh, ada satu kabar lagi, Bu. Linda menambahkan dengan nada bicara yang sedikit lebih santai. Saya mendengar dari tim hukum di Jogja bahwa Sheila mencoba mengajukan pembebasan bersyarat, namun ditolak karena perilakunya yang tidak kooperatif di dalam lapas wanita. Dia dikabarkan sering terlibat perkelahian dengan narapidana lain. Kania hanya mengangguk pelan. Ia tidak lagi merasa marah atau benci. Baginya, Sheila dan Aris hanyalah karakter antagonis dalam sebuah bab lama di hidupnya yang sudah ia tutup rapat-rapat. Biarkan saja, Linda. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Fokus kita sekarang adalah masa depan. Sore itu, Kania memiliki janji temu yang sangat penting. Bukan dengan investor, melainkan dengan ayahnya, Tuan Baskoro. Mereka bertemu di sebuah restoran rooftop yang tenang. Ayah lihat kamu semakin sibuk, ujar Tuan Baskoro sambil memotong steaknya. Tapi ayah senang melihat binar di matamu. Kamu jauh lebih hidup sekarang daripada saat kamu masih bersikeras menjadi istri biasa, itu. Kania menyesap air putihnya. Dulu aku pikir cinta berarti meniadakan diri sendiri agar pasangan kita merasa besar. Ayah, aku salah. Cinta yang benar seharusnya membuat kedua belah pihak tumbuh bersama tanpa harus ada yang merasa terintimidasi oleh kesuksesan yang lain. Tuan Baskoro menatap putrinya dengan bangga. Lalu, apakah kamu sudah siap untuk membuka hati lagi?
Kania tertawa kecil, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang mulai menyala seperti hamparan berlian. Mungkin suatu saat nanti, ayah. Tapi untuk sekarang, aku sedang jatuh cinta dengan diriku sendiri dan impian-impianku. Aku tidak butuh seseorang untuk melengkapiku. Aku hanya butuh seseorang yang bisa berjalan di sampingku tanpa mencoba mencuri langkahku. Sebelum pulang, Kania menyempatkan diri membuka tabletnya. Ia melihat sebuah foto yang dikirim oleh pengelola panti asuhan Aruna di Jogja. Di foto itu, anak-anak sedang bermain di halaman luas villa yang dulu hampir dijual Aris. Di sana, di tempat yang dulu penuh dengan keserakahan, kini tumbuh bunga-bunga kebaikan. Kania menarik napas dalam, merasakan udara malam yang sejuk. Ia teringat kembali hari di mana ia menerima pesan penghinaan itu. Jika Aris tidak mengirimkan pesan itu, mungkin ia masih terjebak dalam pernikahan yang penuh kepura-puraan. Dalam cara yang sangat aneh, keserakahan Aris adalah kunci yang membebaskan Kania dari penjara buatannya sendiri. Ia melangkah menuju mobilnya yang sudah menunggu. Sebagai penutup dari hari yang panjang, ia mengambil selembar uang 1 juta rupiah dari dompetnya dan memberikannya kepada seorang ibu tua penjual bunga di pinggir jalan, lalu mengambil 1 tangkai mawar putih. Terima kasih atas pelajarannya, Aris, bisik Kania dalam hati sambil memandang mawar itu. Kamu memberiku 1 juta untuk pergi, tapi aku menggunakan keberanianku untuk kembali dan memiliki segalanya. Kania Aruna Baskoro pun melaju, meninggalkan masa lalu yang gelap menuju masa depan yang terang benderang. Ia telah membuktikan bahwa kemewahan sejati bukanlah terletak pada villa seharga 50 miliar, melainkan pada harga diri yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Tamat.